Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada materi fikih kali ini kita akan belajar tentang binatang yang halal dan haram. Oke, sudah siap semuanya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kalian pada pencapaian kompetensi ini kalian diharapkan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian binatang halal. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. Yang ketiga, membiasakan mengonsumsi binatang halal. Yang keempat, mengetahui tata cara menyembelih. Yang kelima adalah memahami hikmah mengkonsumsi binatang halal. Tujuan pembelajaran kali ini pada materi binatang halal dan haram itu adalah satu, setelah berdiskusi dan mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian binatang halal sesuai materi yang akan diajarkan dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami jenis-jenis binatang halal sesuai dengan materi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tata cara menyembelih hewan dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah peserta didik mengikuti pelajaran, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi binatang halal dengan benar. Yang terakhir adalah peserta didik diharapkan dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi binatang halal dengan benar. Peta konsep kali ini ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu binatang halal. Macam-macam binatang halal. Gambar apakah ini kalian? Tahukah gambar ini? Ya, betul, sapi. Kedua, ya, betul, kambing. Nah, apa yang kamu ketahui tentang binatang di atas? Menghasilkan susu. Ya, menghasilkan susu, boleh. Terus apa lagi? Hidup di darat. Ya, betul. Ada lagi? Oh ya, oke. Yang kedua adalah termasuk jenis makanan halal atau haramkah gambar tersebut? Halal. Ya, betul. Kenapa halal? Karena karena sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, oke. Kita pelajari ya. Apa sih arti binatang halal itu? Binatang yang halal ada semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur di dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Lalu, jenis binatang apakah sajakah yang halal untuk kita makan? Nah, pertama adalah jenis binatang yang hidup di air, ya, renang di air. Itu adalah jenis binatang yang halal. Yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di darat. Yang ketiga adalah jenis binatang unggas, binatang yang mempunyai sayap. Setelah kita mengetahui jenis-jenis binatang halal, maka adalah yang selanjutnya adalah membiasakan mengonsumsi binatang halal. Ya, kita setelah ketahui, oh ini halal, berarti kita boleh mengonsumsinya. Maka kita harus membiasakan, ya. Kenapa kita harus membiasakan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik
yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu. Nah, untuk memperoleh binatang yang halal, kita harus terlebih dahulu apa? Menyembelihnya. Oke, betul. Kita harus menyembelihnya agar binatang yang kita konsumsi adalah menjadi binatang yang halal. Terus bagaimana tata cara menyembelihnya? Yang pertama, dalam menyembelih itu harus ada namanya rukun. Apa itu rukun? Ya, rukun adalah sesuatu yang harus ada. Nah, di sini adalah menyembelih, berarti sesuatu yang harus ada dalam menyembelih hewan itu apa? Yang pertama adalah orang yang menyembelih hewan. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga adalah alat untuk menyembelih hewan. Syarat yang kedua, agar hewan tersebut halal untuk dimakan adalah syarat-syarat untuk penyembelih. Siapa sajakah yang boleh menyembelih hewan tersebut? Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi tidak bergila. Yang ketiga adalah mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Terus syarat apalagi yang harus dipenuhi untuk agar binatang tersebut adalah halal untuk kita konsumsi adalah syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Hewan apa sajakah yang boleh kita sembelih? Adakah yang tahu? Ya, boleh sapi, boleh. Apalagi anak-anak? Kambing. Ya, kambing. Terus ayam, ya ayam, dan masih banyak lain. Yaitu satu, syarat binatang adalah binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk didaging, untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut harus dalam keadaan hidup, jadi tidak mati. Terus syarat apa lagi kah yang harus dipenuhi agar binatang tersebut halal untuk kita konsumsi? Yaitu alat untuk menyembelihnya. Kalau tidak ada alat, kita tidak bisa menyembelihnya. Betul kan anak-anak? Ya, terus apa saja sih alat yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah alat tersebut harus tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan. Setelah kita ketahui syarat-syarat yang dipenuhi oleh agar binatang tersebut halal untuk kita makan, sekarang ada namanya sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Yang pertama adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kiri berada di bawahnya. Seperti ini kita contohkan ya. Ini ada hewan, berarti ini rusuk kiri, berarti ditaruh di bawah. Yang kedua adalah hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga adalah membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Yang keempat adalah mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Terakhir, sebelum disembelih, lakukan hewan tersebut dengan baik, baik itu dimandikan atau diapa sesuai dengan selera kalian. Sekarang organ tubuh hewan yang boleh kita sembelih mana aja sih? Organ mana yang boleh kita sembelih? Bagian leher atau saluran pernafasan atau pada saluran makanan, serat, urat nadi yang ada di hewan tersebut. Jadi di dalam leher hewan ini ada tiga saluran. Pertama adalah saluran nafas, saluran makan, dan urat nadi. Jadi ketiga tersebut harus diputuskan. Makanya di sini langsung disereng. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Sekarang apa saja? 1. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. 2. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Menyembelih hewan dengan alat modern. Sekarang sudah zaman modern, maka menyembelih pun dengan alat-alat modern. Bolehkah menyembelih hewan dengan alat-alat modern?
Ya, boleh. Kenapa boleh? Ya, betul sekali. Syarat-syarat mengenai penyembelih melalui alat hewan canggih ini adalah: satu, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Dua, menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut, seperti tadi itu toh, yang kiri ditaruh di bawah ya. Dan yang ketiga, membaca basmalah terlebih dahulu. Sekarang, hikmah mengkonsumsi binatang halal. Apa saja hikmah yang kita peroleh dari mengkonsumsi binatang halal? Satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita lebih bertakwa kepada Allah karena binatang yang kita konsumsi adalah binatang yang halal. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Jadi kita memelihara diri, jadi tidak terpengaruh dengan makanan-makanan yang hanya enak saja. Keempat adalah zat yang terkandung di dalam daging tersebut sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Untuk pertumbuhan kita agar lebih besar lagi, lebih kuat, maka berbanyaklah makan daging. Sudahkah kalian mengkonsumsi daging yang halal? Oh ya, baik. Setiap hari? Ya. Yang selanjutnya sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Sekarang yang terakhir adalah manfaat binatang halal. Apa sih manfaatnya binatang halal bagi kehidupan kita? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul, sebagai memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Jadi kita lebih tenang apabila kita memakan barang yang halal. Apabila kita memakan barang yang haram, tentu kita akan gelisah. Yang B, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Karena apa? Binatang yang halal itu mesti baik bagi tubuh kita, sedangkan bangkai akan merusak jiwa kita. Yang terakhir, C, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang keempat, D, memperoleh iman dan takwa dari Allah, karena apa yang kita makan menjadi daging dan darah kita yang mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga apabila kita memakan barang yang halal, kita akan memperoleh ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang E, memperoleh kepribadian jujur dalam kehidupan dan sikap yang apa adanya. Jadi apabila kita memakan barang yang halal, maka kita akan menjadi pribadi yang jujur. Karena apa? Karena kita sudah menjalankan syariat Allah. Yang ke F, mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan akhirat. Walaupun sedikit, rezeki yang kita peroleh, yang kita makan akan barokah, yaitu barokahnya badan kita sehat, dua pikiran kita tenang, pribadi kita tambah jujur. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi kita semua. Setelah ini, ayo kita berlatih. Nah, jawablah pertanyaan dengan benar. Coba kalian jawab dengan sesuai dengan apa materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Sekarang menganalisis. Nah, dalam kenyataan binatang sembarang dihukumi halal. 1. Sebutkan dalil tata cara menyembelih binatang sesuai dengan syariat. Yang kedua, sebutkan masing-masing 3 nama binatang halal dari binatang darat dan binatang air. Ayo menggolongkan. Setelah kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, mari kita golongkan dan kalian bertanya kepada orang tua kalian di rumah.
yaitu termasuk binatang darat yang halal itu seperti apa aja. Yang kedua adalah binatang air. Setelah kalian selesai semuanya, sekarang tugas yang terakhir kalian adalah tulis dan sajikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang binatang halal. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini sebagai tugas daripada PPG di UIN Banten ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.